Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Yang pertama ada pembelajaran sinkronus, merupakan pembelajaran yang terjadi secara real time, di mana peserta dan pengajar terhubung secara bersamaan. Karakteristiknya yaitu interaksi langsung antara peserta dan pengajar. Waktu pembelajaran yang ditentukan, penggunaan teknologi seperti video konferensi, webinar, atau aplikasi chat. Selanjutnya ada pembelajaran asinkronus. Pembelajaran asinkronus merupakan pembelajaran yang tidak terjadi secara real time, di mana peserta dapat mengakses materi dan berinteraksi dengan fleksibilitas waktu dan tempat. Karakteristiknya, materi pembelajaran tersedia secara online. Peserta dapat belajar mandiri sesuai jadwal, interaksi melalui forum diskusi, email, atau tugas mandiri. Perbedaan utamanya yaitu ada waktu untuk sinkronus secara real time, asinkronus tidak real time, interaksi langsung untuk sinkronus, untuk asinkronus tidak langsung, fleksibilitasnya rendah karena terpaku pada Zoom karena real time, sedangkan asinkronus tinggi karena bebas di mana saja. Contoh untuk asinkronus Zoom dan webinar, dan contoh untuk asinkronus yaitu e-learning dan forum diskusi. Pengalaman pembelajaran secara sinkronus pada agenda pertama yaitu dengan narasumber Bapak Sohibul Azmi Rifai SE MSI. Selama proses belajar dan mengajar, saya sangat suka dari cara atau metode yang dilakukan Bapak tersebut karena Pak Sohibul menjelaskan materi dengan cara diskusi. Hal ini membuat suasana kelas menjadi lebih interaktif. Materi pada agenda 1 ini adalah wawasan kebangsaan dan siap bela negara. Pada agenda 2 dengan tutor Bapak Afriyentra, pembelajaran cukup menarik dan menantang karena diberikan tugas pada saat itu juga dan langsung dipresentasikan. Hal ini sejalan dengan materi di agenda 2 itu sendiri yaitu ASN berakhlak. Selanjutnya pada agenda 3 dengan narasumber Ibu Andari Dwi Utami, agenda 3 berisikan materi manajemen ASN dan smart ASN. Selama Zoom berlangsung terdapat gangguan non-teknis sehingga sedikit mengganggu proses belajar dan mengajar. Selanjutnya, kelebihan metode sinkronus yang pertama ada interaksi langsung. Peserta dapat langsung berinteraksi dengan pengajar dan sama peserta, memungkinkan adanya diskusi yang lebih mendalam dan tanggapan langsung terhadap pertanyaan. Lalu ada motivasi yang tinggi yaitu interaksi langsung dan umpan balik yang cepat dapat meningkatkan motivasi belajar. Dan yang terakhir ada pemantauan langsung. Pengajar dapat langsung memantau pemahaman peserta dan memberikan bantuan yang diperlukan. Kekurangan metode sinkronus itu sendiri yaitu keterbatasan waktu. Pembelajaran terikat oleh waktu yang telah ditentukan, sehingga peserta yang memiliki kendala waktu mungkin kesulitan mengikuti. Lalu ketergantungan teknologi, kualitas pembelajaran sangat bergantung pada ketersediaan teknologi dan koneksi internet yang stabil. Lalu kurangnya fleksibilitas, peserta harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan sehingga kurang fleksibel bagi mereka yang memiliki jadwal yang padat. Pengalaman pembelajaran secara asinkronus. Pada metode asinkronus ini, peserta latsar dapat mengikutinya dengan mengakses aplikasi MOOC dan LMS Kolabjar yang telah disediakan oleh panitia, yang mana pada LMS Kolabjar tersebut berisikan modul dan PPT untuk bahan belajar peserta serta terdapat tugas individu maupun kelompok. Kelebihan metode asinkronus sendiri yang pertama ada fleksibilitas. Peserta dapat belajar dengan ritme dan jadwal mereka sendiri tanpa terikat oleh waktu dan tempat tertentu. Aksesibilitas, materi pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja asalkan ada koneksi internet. Dan kemudahan dalam mengulang materi, peserta dapat mengulang materi sebanyak yang mereka butuhkan untuk memahami konsep. Kekurangan metode asinkronus, kurangnya interaksi langsung dengan pengajar dan sesama peserta dapat membuat peserta merasa kurang terhubung, dan kemungkinan peserta kurang termotivasi tanpa pengawasan langsung. Beberapa peserta mungkin kesulitan untuk tetap termotivasi. Lalu ada kesulitan dalam memahami materi yang kompleks mungkin sulit dipahami tanpa adanya penjelasan langsung dari pengajar. Sekian.